سبيل الدموع سبيل مريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى سبل السلام وخصنا بشريعة محمد خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid I'tikaf An-Nur yang dirahmati Allah, mari dengan sepenuh hati kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang cerah, menyejukkan dan mencerahkan ini. Kita bisa hadir melanjutkan kajian ba'da subuh setelah menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Tentu ini merupakan sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Di antara sebagian saudara-saudara kita yang saat ini sedang menikmati tidurnya, alhamdulillah kita yang hadir di sini bisa terbangun dan menambah satu marang Gusti Allah. Bicara tentang syukur, saya nanti matur itu persoalan yang mudah untuk diucapkan, tetapi syukur itu nampaknya sulit untuk dipraktikkan. Saya memberikan satu contoh yang sangat sederhana. Bapak-bapak biasanya kalau pagi niku dipun cawisaken unjukan teh, unjukan kopi kalih ibu kalih garwane. Begitu garwane menika ngaturaken unjukan, Pak iki teh, Pak iki kopine, panjenengan ndak pun matur nuwun. Biasanya bapak-bapak niku jawabannya Bu telepono. Maka ibu nggih. Nah, ibu-ibu pun juga demikian karena bapak-bapak itu susah bertutur terima kasih. Ibu-ibu nek digawe duit nafkah ngoten niku nggih sami mawon. Nek zaman rumiyin niku ngeki duit blonjo niku sak amploke, sak stroke, Pak. Iki gajiku bulan November ditampa Bu. Ditampa ngoten niku ora terus muni matur nuwun sik Pak tak hitungi cocok ora harus stroke. Mulane pertanyaan iki janjane bojo apa ketua koperasi kan. Itu susah ternyata. Anak-anak kita pun juga akhirnya ikut-ikutan orang tuanya. Ketika anak-anak mau berangkat sekolah, bisa ngoni mboten? Sangoni. Begitu Dede, iki Dek, uang sakunya. Begitu ditampa muni matur nuwun mboten? Ora, wong anu nggih diwehi duit niku malah nganyang. Lho, mah kok cuma 5.000, ini nanti sampai sore full di school. Nah, gitu. Tambahi dong. Nah, tidak berucap terima kasih. Padahal dalilnya sudah jelas, anishkurli waliwalidayya. Ini syukur. Selanjutnya sholat bertasalam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada uswah hasanah kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, perbedaan di antara kita ini adalah sebuah sunnatullah. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan itu tidak akan mungkin
mungkin dapat terelakkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang manusia itu diciptakan sebenarnya ya memang dalam keadaan yang berbeda-beda. Lahir itu dalam keadaan sudah berbeda, ono lanang, ono wedok. Dan itu memiliki perbedaan yang sangat fundamental. Sikap perilaku seorang perempuan dan laki-laki beda. Pikirannya nanti akan berbeda. Tapi jenengane perbedaan itu tetap saja bisa dikelola. Perbedaan itu harus bisa disikapi dengan kedewasaan. Perbedaan itu harus disikapi dengan pikiran yang jernih. Loh sewu. Driji niki beda-beda, ono sing modele kaya jempol, nggih. Iku jari, ada yang jari telunjuk, ono sing dhuwur namanya jari tengah, ono sing niki jenenge jari manis. Terus ini kelingking, beda-beda. Kira-kira nyun sewu niki botol, nggih. Nek kula njupuk botol niki karo 2 driji, pantes napa kewes? Ini ora pantes, ini malah kok banci. Oh gitu. Telu wae ora pantes apa? Nah, pantese nganggo driji 5. Lho, ngeten iki pantes dibuka. Ini artinya sekalipun kita ingin berbeda-beda, ning kudu cancut tali wondo. Nanti panjenengan itu ketika berada di tanah suci, panjenengan akan dihadapkan pada praktik ibadah yang berbeda-beda. Ya, ibadah sholatnya berbeda. Ada ketika takbir Allahu Akbar, wong niku benten-benten Pak. Ada yang meletakkan tangannya setentang dengan telinga, ada yang meletakkan tangannya setentang dengan bahu, ada yang bahkan tidak bersedekap. Loh, niku beda-beda. Ning ora kudu geger, ora kudu kisruh. Nah, itu agama Islam. Ada sebuah hadis yang sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif, tapi dilihat dari sanad, dilihat dari matannya, itu tidak diragukan lagi validitasnya. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Maknanya ketika kita itu tidak bisa mengelola perbedaan, maka rahmat kasih sayang itu akan tercerabut. Lah rahmatan Pak. Wong niku nek wis ora iso menyatu dengan perbedaan, orang mungkin ada rasa kasih sayang. Isini mung gontokan, isini mung caci maki, hoax dan lain sebagainya. Mula contohlah seperti jari. Jari ini fungsinya macam-macam Pak. Niki kalau disimbolkan, ibu jari itu seperti seorang pemimpin birokrat. Pemimpin itu kudu hebat. Iki kalau orang kampanye loh, ya. Wis pokoknya contoh, ya. Pemimpin itu harus disimbolkan dengan jempol. Terus jari telunjuk itu simbol orang yang kaya, duitnya akeh. Gitu, mulane wong sing duwite akeh niku senengane duding leres mboten Pak. Dul kae mobile dicuci, dul sibukno kae, gitu duding kae diresiki. Nah, wis pokoke wong sugih niku senengane duding. Mau duwite akeh. Jari tengah itu simbol tokoh masyarakat, tokoh ulama, sesepuh, bini sepuh yang harus
dihormati, ya kan, dimintai nasihat kan ngoten. Terus jari manis itu adalah simbol anak muda, nah, kelompok milenial yang diberi kesempatan yang untuk berkarya, untuk mengaktualisasikan kemampuan dan talentanya. Loh niku jari napa niki kelingking itu adalah simbol perempuan cilik tapi kuwentis. Loh niku wong wedok cilik tapi kuwentis. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Jempol kuwi iso ngalahke telunjuk. Jempol itu seorang pemimpin, gitu. Jempol itu orang yang ya menjadi leader di sebuah organisasi. Telunjuk itu adalah simbol orang kaya. Loh ini kena ibaratnya misalnya tadi saya menyebut birokrat. Kira-kira nang gone kampung mriki meh ana napa jenenge warga yang mau buka usaha misalnya pemeliharaan unggas, kira-kira njaluk izine karo sinten? Nah, njaluk izin sik to karo Pak RT, karo Pak RW gitu. Lah baunya macam-macam nggih. Nanti izin lagi naik ke kantor kelurahan boleh apa tidak, karena berada di perumahan jadi izin. Sekalipun duitnya akeh, tetap yang menentukan itu adalah pemimpin. Mula wong sing duitnya akeh pengusaha tetap kudu manut karo pemimpin. Berarti niki jari telunjuk kalai karo pemimpin. Tapi pemimpin niki niku punya kelemahan, kelemahannya kalah karo jendek niku sinten? Wong bener mboten Pak? Wong lanang pemimpin gak tau kaya ngopo, kaya Werkudara. Remuke ning gone wong wedok. Nah niku kula takok bener napa mboten? Nggih to? Wong lanang kuwi senajan rosok, tapi nek wis mlebu mak kaya keruput ana banyu. Leres mboten Bu? Ora, nek ibu-ibu mriki ya ora. Nah, itu kalahe karo iya, oh ibu itu sudah luar biasa. Segalanya niku ditandangi kalau ibu. Wong lanang wis ora iso apa-apa. Nek dihitung-hitung sopi panjenengan wong wedok niku iso merantasi sedaya pedamelan. Gawean omah domestik, nyapu, meresiki omah, bawa, nggih, ngedusi bocah kabeh dirampungi wong wedok. Meterke anak sekolah wong wedok. Belanja padahal duit lek ngeki bapak itu sampret kuwi iso dadi yo gitu. Niku nek sing nyekel wong wedok. Kabeh mula istilah menteri, segala menteri niku wong wedok. Menteri napa? Logistik, menteri keuangan, menteri transportasi niku ibu-ibu. Bapak-bapak ini paling ya balik saka gawe leye-leye kopi, ngajari anake ora iso. Niku nek bocah nggih diajari karo bapake materi pelajaran sekolah, wah malah geger Pak. Wong lanang kan ora serontol kok, goblok kowe ya le. Nah, ngoten niku. Tapi nek wong itu niku sabar. Ngene diajari bapake lho malah tukaran dhewe anake. Bapak nek ngajari kok kaya ngono gitu. Niki wong wedok niku luar biasa. Nggih. Senadyan ngoten jenengane wong wedok niku iso ngalahke pemimpin, tapi wong wedok niku ya ana kelemahan. Kelemahane napa? Jentik niki wong jari kelingking. Kalahe karo sinten? Niki napa niki? Jari telunjuk simbol napa Pak?
berarti wong wedok kuwi kalahe karo duit. Leres mboten? Niki kok. Leres mboten, Pak? Oh, ibu-ibu ki ora nek mriki, Pak, sing ngomong sapa? Wis pokoke ibu-ibu niku nek nembe jepaprut, nembe merengut niku berarti setorane pun titeni mawon. Mulane pun setoran niku kudu genep, Pak, nggih aja kurang. Wis pokoke piye bikin wanita itu selalu tersenyum. Ini ku kira-kira kelemahannya apa? Oh iya, gitu. Gue nek nembe oleh kurang semangat, bu, gue ngisor lambi kayak ono duit 5 lembar warnanya abang. Gue menawa kanggo apa? Alah Pak, ya Allah matur nuwun. Ngono iki langsung laslis sakset ngoten nggih. Gitu. Oh niku. Nah ini kan punya napa niki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kekurangan kelebihan masing-masing ini dipadukan sama, ini kan perbedaan itu kemudian ya dicarikan kesamaannya, insya Allah bisa bareng-bareng. Lho ngoten Pak. Nutuk niku nek karo tangan siji niku ya ora kuat gitu. Tangan loro ya ora kuat, tangan telu ya wae, tapi nek 5 tangan oh hebat. Itu sebuah kekuatan. Perbedaan kalau dikelola dengan baik itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, sekarang kita hari ini kan sedang menghadapi ya gawe besar. Saya lihat di hampir grup WA isini geger gitu. Pemilihan presiden, pilpres dan pemilihan wakil presiden. Niki niku ngasih grup sing mau kuwi apik. Terus akhirnya tukaran mergo beda pilihan. Akhirnya gawe grup dhewe gitu, grup politik, ngono malah tambah geger. Sing maune kanca apik karena beda pilihan dadi ora akur. Jadi ora akur karena apa? Tidak punya tadi sikap kedewasaan ya dalam menghadapi setiap perbedaan. Pun santai mawon. Santai saja, pilihanmu, pilihanku. Orang itu bebas memilih, tetapi masing-masing harus menghormati pilihan masing-masing. Kan begitu, tidak perlu misalnya ngotot menjustifikasi itu pilihan yang tidak mungkin bahasanya tercerahkan, pilihan yang tidak mendapatkan ya penguatan ruhiyah macam-macam, tidak. Islam itu sudah kalau kita melihat sejarah peradaban Islam sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu umat Islam betul-betul sudah terbukti melewati banyak sekali perbedaan. Terus peninggal Rasulullah itu tidak ada pemimpin. Terus gimana? Siapa yang jadi pemimpin? Yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin? Bingung. Abu Bakar memilih Sayyidina Umar saja. Nah, tetapi berdasarkan musyawarah. Jadi konsep awalnya itu adalah musyawarah, dipilihlah Abu Bakar. Nah, baru kemudian Abu Bakar 2 tahun memimpin khalifah, Khulafaur Rasyidin, baru ditunjuk melalui juga musyawarah Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar kemudian beliau pada saat sakit bentuk namanya tim formatur. Nah ini kalau bicara sejarahnya kan musyawarah juga, maka dipilihlah kemudian Utsman bin Affan terus sampai dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah Khulafaur Rasyidin tidak ada, maka kemudian ini bergeser, yang tadinya pemerintahan itu sistemnya berdasarkan musyawarah berubah menjadi monarki, yaitu kerajaan Bani Muawiyah, Bani Muawiyah, terus kemudian Bani Abbasiyah dan seterusnya sampai sekarang. Nah, itu artinya sudah teruji bahwa perbedaan politik itu adalah hal yang biasa bagi kita. Supaya menjaga keutuhan, menjaga kerukunan di antara kita, maka kita perlu melewati beberapa tahap. Jadi yang pertama, kalau dalam ajaran Islam membangun ukhuwah, membangun rasa persaudaraan, itu diawali yang pertama adalah ta'aruf. Ini biasanya kalau kasih materi ada slide nih, saya ini belum siapkan slide, tapi belum ada LCD dan sebagainya. LCD ini PowerPoint saya bisa dipun pause bapak-bapak. Jadi yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf itu nopo Pak? Ta'aruf itu saling mengenal. Mengenal asmane, mengenal nopo daleme, mengenal nopo kesukaannya lho. Kan ngoten. Bapak-bapak kali ibu-ibu sadurunge diikat oleh tali pernikahan ta'aruf yen mboten. Rumin apa ketemu tenggene si Panglima Car Free Day langsung nikah. Mboten to nggih. Mesti ta'aruf sih kenalan. Kedene kenal ibu pun pinten tahun Pak. Nah, zaman rumiyin niku langsung di jodohke kalian yang sepai nggih, beda kali sakniki nggih. Sakniki kan diutang-utang numpak motor sikep nggih. Engko nek ditakoni le ameh ning ndi le? Yo, ameh ning ndi Nduk? Ameh tawaf nang gone Simpang 5. Lah ya Allah, tawaf barang ning Simpang 5. Kaya wong ibadah padha nganggone motor sikep. Ini ta'aruf yang dibenarkan itu tidak sampai kemudian ya membolehkan segalanya. Jadi ta'aruf, kenalan, saling mengenal kawannya, terus ngenteni jamaah, kayak bapak kayak senengane opo. Itu berarti sudah tahap mengenal Pak. Gitu. Oh senengane bapak kayak jamaah sing daleme pojok, seneng banget. Yang ono daharan kebule, ini kan kenten kebule ini buat Mas. Nah gantinya roti ini loh, kebule. Ini aku ngerti, dia kenal gitu. Ya kenal bukan hanya sekedar namanya, niku maknanya adalah ya ta'aruf. Jadi secara fisik jasad dia maupun secara kejiwaan ya nafsiyah dia mengenal. Lalu paham. Nah kalau wis paham niku benten. Paham itu tafahum. Yang pertama ta'aruf, yang kedua tafahum, saling memahami. Nek saling memahami berarti paham aten-atenane. Aten-atenane itu bahasa Indonesianya apa? Ibu-ibu ini kan paham sinten garwane, bojone kan ngoten to nggih. Biasanya nek isuk lapo, nek isuk senengane dikon goleke apa, itu kan paham. Lha niku paham. Bapak iki senengane iki, bakak iki nek baju iki senengane ngagem warna iki, pun ngerti kabeh. Ngasih tiang niku ngasih gumun. Lho, piye aku paham. Nek bapak nembe nesu kaya ngono iki aku paham. Piye carane supaya nesune ilang? Pripun Bu carane Bu?
Kalau ini kalau pun matur nek ono wong lanang nesu niku gampang. Caranya pripun, Pak? Dijak turu, lho sing muni dijak turu mau sapa? Nek wong wedok niku gampil, mau kan pun nggih. Wong wedok niku siji nomor loro dipeluk. Wong wedok niku nek jenis nesu, dikai duit terus dipeluk, dicium. Nah, zaman Nabi begitu. Mencium itu akan membuat dia semakin dekat. Banyak wong lanang nesu, wong wedok mboten usah perlu bales ya. Pokoknya jenenge salah siji kok ana sing nesu pun dileremsik. Nah, dijejeri, digawe ke kopi, gawe ke teh, cedhaki pun niku mari Pak pijeti pok. Nah, ngoten niku gampil niku mana. Seperti itu, paham aten-atenane niku paham. Jadi berta'aruf, tafahum, kemudian berikutnya adalah saling menolong. Ta'awun, saling menolong. Wong niku nek wis paham, wong niku nek wis ngerti aten-atenane, kira-kira kalau kepengen dekat lebih lagi harus saling menolong. Nah, kados ngeten iki. Jamaah kira-kira nek wis urip wonten pundi kampung mriki Parang Kesit gitu. Wis puluhan tahun kan wis paham tanggane. Nek ana tanggane sing lara ya kudu ditulung. Ana tanggane mantu, apa yang bisa saya bantu? Kan ngoten, saling menolong. Ana tanggane digawe sunatan nggih. Nggih, bapak-bapak jamaah niki disukani pedagelan apa pun. Insyaallah siap bantu. Lho ngoten, Pak. Oh, itu saling menolong. Nggih. Nah, setelah saling menolong kemudian saling menanggung. Menanggung berarti takaful. Menanggung apa? Ya menanggung semuanya. Misalnya lorone awake dhewe ya ngrasake, nggih, saling menanggung. Tangan niku nek dijiwit lara rak ning kene tok gitu. Tapi ngrasake misalnya tuh kok senut-senut tangan sing sebelah tengen usah-usah, saling menanggung. Jadi loromu ya loroku aku melok ngrasake niku takaful. Dan yang terakhir itu adalah isar. Isar itu sudah paling dhuwur piyambak, mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan diri sendiri. Mula orang yang memahami persaudaraan niku tidak egois. Tidak egois karena dia paham ayat Al-Qur'an yang termaktub di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara. Oh, sedulur. Mulai ora perlu gontok-gontokan. Orang perlu caci maki, tidak perlu kemudian menyakiti. Enggak masalah, beda ora apa-apa gitu. Wis ayo salat bareng. Senajan pilihanmu kan pilihan gitu. Apalagi kalau yang namanya politik gitu, hari ini bisa menjadi lawan, besok bisa menjadi kawan. Ngoten niku kadang-kadang nggih di arus bawah ini seringkali diobang-ambingkan nggih. Wah, mau nih kotok-kotokan ternyata sing dhuwur pawuh apik ngono malah lho iki piye to ki. Nah, ngono pun santai mawon nggih.
Jadi harus benar-benar dewasa dalam menyikapi setiap perbedaan. Nah, kemudian berikutnya setelah kita memahami tahapan demi tahapan dalam membangun rasa persaudaraan, janjani di dalam Islam niku persaudaraan ini ono apa wae. Nah, ada yang namanya persaudaraan yang dibangun di atas akidah Islamiyah, mula namanya ukhuwah Islamiyah. Mungkin Pak, pada zaman Nabi itu ada sebuah pemandangan yang indah sekali. Dalam sebuah peperangan Khandaq, ada seorang sahabat namanya Al-Udwi. Niku piyambake itu terkapar kehausan, kemudian dia berteriak jaluk banyu. Banyu itu kalau dalam bahasa Arab ma, mungkin awake dhewe ngrungokke undang-undang bokni, padahal niku ma ya, miyah atau miyah, air karena kehausan dia terkapar. Kemudian mendengar suara itu Musa bin As kemudian datang. So, belum sempat air itu diminum masuk ke dalam mulutnya, itu di tempat yang tidak jauh terdengar lagi suara air. Akhirnya Al-Qudwi mengatakan, berikan air ini kepada saudaraku yang lebih membutuhkan. Musa bin As kemudian dia bergerak berlari ke tempat di mana suara tadi terdengar. Belum sempat air ini diteguk, dinikmati oleh pasukan kedua dalam peperangan Khandaq, masih ada satu lagi yang berteriak air. Pasukan kedua itu mengatakan, berikan air ini kepada saudaraku yang lebih membutuhkan. Sampai kemudian datang Musa bin As ke pasukan ketiga. Belum sempat air ini diminum, pasukan ketiga itu sudah meninggal dunia. Berlarilah Musa bin As ke pasukan yang kedua. Dia dapati pasukan yang kedua pun sudah tidak bernafas lagi. Masih ada satu kesempatan dia kemudian berlari agar air ini bisa termanfaatkan, yaitu kepada Al-Qudwi. Al-Qudwi pun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ini gambaran akidah yang betul-betul diikat oleh persamaan agama. Loh, ini sampai rela, makanya tadi ada ta'aruf, ada tafahum, ada ta'awun, ada takaful, terakhir ihsan. Woi, sampai begitu Pak. Itulah potret bagaimana kita membangun persaudaraan di antara kita. Itu kalau diikat dengan akidah, loh awake dhewe kan padha to agamane. Lah kok kekiran apa? Nah, gitu. Ini sudah tidak perlu pikiran. Nah, ada lagi namanya ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu persaudaraan yang diikat karena persamaan kebangsaan. Awake dhewe kan hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, hidup dalam kebinekaan, ya maka saling menghormati. Perlu ada toleransi antar umat beragama, ras, suku, ya kan? Oh, ini ada banyak sekali, maka harus betul-betul kita jaga itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya ukhuwah insaniyah. Apa nih ukhuwah insaniyah? Yaitu persaudaraan yang diikat karena kita ini memiliki kesamaan dalam hal kemanusiaan. Dan podo-podo menungsani urip nanggone alam dunia.
Nah itulah yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, ya kan? Jadi ukhuwah insaniyah ini persis misalnya sebagaimana firman Allah yang termaktub di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian semua min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan, dan aku menjadikan syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya saling mengenal. Kalau malah jadi kemutan apa Pak? Bal-balan tahun ini bal-balan terpundi Pak. Piala dunia kalau ini di bukan Piala dunia yang dekatnya Saudi itu Qatar loh. Ayat yang dibaca oleh qori dan dia seorang yang difabel itu ayat ini Pak, Al-Hujurat ayat 13. Itu menggetarkan. Ternyata ayat Al-Quran itu indah sekali, mengajak kepada semua manusia untuk saling mengenal, bukan untuk saling bertempur, bukan untuk saling berselisih, berkelahi, lita'arafu. Itu menggetarkan Pak. Jadi banyak masyarakat dunia itu tercengang, kok hebatnya ya Al-Quran ya, sampai mengajak kepada masyarakat dunia berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Kan tumplek blek nikah Gus manten, mulai dari ono Argentina macam-macam dari siji. Sing moco itu orang yang difabel, masya Allah. Maka sejak itu Pak, mu'alaf itu terus setiap hari selalu ada. Jadi ini sebuah keajaiban. Jadi tampilan Islam itu ditunjukkan pada saat Piala Dunia di Qatar. Bagaimana tidak, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang selalu mengajak kepada kerahmatan, kasih sayang, bukan sebaliknya. Makanya salah kalau kemudian memaknai atau mungkin kita punya persepsi Islam itu rentan dengan perselisihan, Islam itu radikalisme. Salah. Ajaran Islam itu ajaran yang indah. Oh nyatanya luar biasa itu. Niku penonton nyun sewu niki saya jadi kelingan. Ini luar biasa pengelolaan. Jadi penonton setelah keluar dari lapangan itu sudah banyak masyarakat Qatar yang menawarkan makanan dan minuman gratis, ramah mereka, luar biasa. Kemudian jam-jam pertandingan itu diupayakan untuk tidak berbenturan dengan sholat. Nah, ketika terdengar sholat, ya itu misalnya perpanjangan dan sebagainya, disediakan di setiap lapangan itu tempat untuk melaksanakan sholat. Itu standarnya seperti itu. Jadi masya Allah itu luar biasa sekali. Jadi potret keindahan ajaran Islam yang selalu mengedepankan persatuan itu ditunjukkan oleh negara Qatar, dan masya Allah luar biasa banyak mu'alaf-mu'alaf baru. Dan hari ini itu luar biasa mu'alaf-mu'alaf baru. Kasus yang sekarang ini, mohon maaf saudara-saudara kita yang tertolong di Palestina, di Gaza, orang menyebutnya Gaza, Gaza, itu banyak mu'alaf-mu'alaf baru. Karena melihat Muslim itu tidak diperbolehkan, dilarang ya untuk misalnya membunuh orang tua, membunuh anak-anak, membunuh orang yang lain, bahkan namanya mohon maaf rumah sakit itu larangan untuk dibombardir.
dan itu jelas tidak sesuai dengan ya hukum internasional ya dalam rangka aturan peperangan. Tapi justru ini sangat kontradiktif dengan Israel yang membabi buta, melakukan genosida, pembersihan etnis dan sebagainya. Islam justru bangkit. Ini Israel itu berada di ambang ya, secara ekonomi itu berada di ambang kehancuran ya karena banyak sekali sahamnya yang drop karena kasus ini. Masih banyak warga ini sudah diminta untuk membantu dalam upaya melanjutkan peperangan. Ini tentang begini. Niki mawon barangkali yang bisa saya sampaikan yang sedikit ini. Monggo kalau sekiranya ada bapak-bapak yang akan bertanya. Prinsipnya memang materi kali ini karena menghadapi pilpres, ayo awake dhewe tetep bersatu, rukun, akur, senajan pilihane awake dhewe niku beda-beda. Mboten napa-napa. Nggih, karena Islam itu selalu menganjurkan untuk bergandengan tangan sekalipun pilihan kita ini berbeda. Jangan sampai perbedaan ini justru mengantarkan kita ya berada dalam perpecahan. Wah, kayak pilihannya kayak itu. Monggo, sebelum saya akhiri barangkali ada yang bertanya, kami persilakan. Cekap, napa ibu-ibu niki nek wayang ngeten niku wis SOS. Napa niku SOS, Bu? Selak ora sabar. Nek bapak-bapak SOB. Napa Pak SOB, Pak? Selak ora betah. SOB. SOB. Oh, monggo. Yo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kata fakru ayyakuna kufran. Ya itu dalilnya. Jadi kefakiran itu akan mendorong kepada kekufuran. Nah, berangkat dari kasus ya, bukan kasus ya, artinya kondisi yang pernah kita lihat di Qatar dulu. Rasulullah itu kan Pak, artinya mengajak orang itu tidak dengan kekerasan, mengajak orang itu dengan hal akhlakul karimah. Rasulullah itu mengajak kepada sahabat-sahabatnya itu dengan selalu berorientasi pada rahmatan lil alamin.
Jadi mekanismenya itu mekanisme yang ya universal, selalu mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan, tidak ada pemaksaan dan tidak ada iming-iming. Itu zaman Nabi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya memberi satu contoh saja. Orang itu melakukan konversi agama itu indah. Ketika Rasulullah itu wafat, kemudian Abu Bakar niku takon kali putrinya. Nah, putrinya ini kan istrinya Rasulullah, Aisyah. Nduk, niki basa Jawane ngene. Nduk, kebiasaan apa yang belum Bapak lakukan? Sementara itu menjadi kebiasaan Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah apa yang belum Bapak lakukan? Nah, oh, kelihatannya semuanya sudah Abah lakukan, Bapak lakukan, tapi ada satu yang belum Bapak lakukan. Apa? Rasulullah itu setiap hari selalu berangkat ke pasar Madinah. Kemudian Rasul itu selalu memberikan makan kepada seorang kakek atau nenek yang buta matanya, dan itu selalu berada di pinggir pasar Madinah. Besoknya Abu Bakar langsung ke sana. Golei, begitu ketemu langsung disuapi. Nah, langsung disuapi itu si kakek itu disuapi. Neng ketika saat menyuapi disampluk, Pak. Loh, kenapa? Sepertinya engkau bukanlah orang yang biasa menyuapi. Karena orang yang biasa menyuapiku itu selalu mengawali dengan membelai rambut. Masya Allah. Nangis nih Pak Abu Bakar. Benar, aku bukanlah orang yang biasa menyuapi. Karena orang yang biasa menyuapimu kini telah tiada. Dialah Rasulullah, dialah Muhammad utusan Allah. Yang baik kaget niku. Jadi seorang kakek itu kaget. Loh, benarkah orang yang selama ini, karena yang baik kan buta, nggak tahu, selama ini yang menyuapiku itu Rasulullah, orang yang selalu aku caci, orang yang selalu aku maki. Itu ternyata selama Kanjeng Nabi itu menyuapi, itu si kakek Yahudi itu selalu mencaci. Pada saat disuapi, yang mbak ini malah gembor-gembor. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu adalah orang yang tidak baik budinya, seperti elek-elek. Padahal yang baik itu senyuapi, tapi Rasulullah tidak pernah. Kemudian Mas jenengan ngerti orang aku ki Kanjeng Nabi Muhammad, tidak begitu Pak, tetap setiap hari itu. Nah, setelah beliau wafat baru ketahuan. Maka sejak itu kemudian si kakek itu minta untuk dituntut untuk membaca syahadat. Masya Allah. Jadi berdakwah itu dengan perilaku. Mu'alaf yang terjadi di Qatar, itu karena apa? Karena keindahan agama kita. Tidak ada iming-iming. Ini loh wajah Islam yang indah, wajah Islam yang cerah, wajah Islam yang mencerahkan. Indah sekali, banyak. Dan kalau kita lihat di negara-negara Eropa, hampir setiap hari, di Amerika, karena keindahan. Nah, bahwa ini sangat kontroversial dan yang kontradiktif ya, itu mungkin bapak-bapak nanti bisa menganalisis sendiri ya sangat berbeda itu. Kalau kemudian ada sedikit pressure dan sebagainya, itu ya mungkin bisa jadi kita ini kurang peduli. Makanya kita harus lebih peduli, Pak. Ini kita harus lebih rukun.
Makanya kan perlu nyawa itu jamaah ngeten iki kan ono kae bapak sing pojok anu anake kae lho ketoke kok orang nutupi sekolah ya ayo ditulung bareng-bareng. Nggih, nanti misalnya ini perlu anu apa namanya? support apa dana. Ayo misalnya masjid itu datang ke badan amil zakat, datang ke lembaga amil zakat. Di masjid saya juga begitu sami. Jadi kira-kira masjid butuh apa ngoten nggih, kita datang ke lembaga amil minta bantuan. Jadi nyempuyung bareng. Nah, ada di satu masjid itu namanya ATM beras ya. Nah, karena di sini kan masyarakatnya kan masyarakat mampu ya. Di sana ada Pak. Jadi supaya itu membentengi hal-hal yang seperti itu. Jadi kudu boleh bolok kira-kira begitu Pak. Kalau kita ini tidak mampu ya mengcover, ayo boleh bolok. Ada seperti itu ATM beras Pak. Jadi metode beras dari bas ya. Itu semua disediakan oleh sana. Nah, kira-kira begitu. Jadi, makanya kayak arisan keluarga nih Pak. Saya kan juga arisan keluarga itu sebenarnya bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, malah kadang-kadang nih kadang-kadang niku sing keluargane orang duwe malah jadi apa nggih cilik ati orang mangkat. Wah, sedulurku suge-suge harusnya di arisan keluarga itu fungsinya selain raketaken raos pasaderean itu bantu sedulur sing kurang mampu. Wis ayo misalnya zakate Kang kowe kan sugih, yo zakat misalnya bolehlah sebagian zakat malnya ya itu dikumpulin atau infak kumpulin untuk bantu saudaranya yang tidak mampu, mengentaskan, weh anaknya kudu dadi, anaknya kudu sekolah tutup S1, harusnya begitu Pak. Jadi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, apalagi terus pamer-pamer, gitu keluargaku yang sukses, buatan bikin komunitas-komunitas kecil untuk mengentaskan saudaranya. Kira-kira begitu. Ini konsep yang sederhana lah supaya itu terhindar. Ngoten nggih. Saya kira cukup. Matur nuwun, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah pepanggihan malih pekan bulan depan, tahun depan kok bulan depan nggih. Tahun depan ini bapak-bapak wajahnya wajah yang sudah punya rencana akhir tahun mau kemana ini. Matur nuwun, monggo kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.